Hai, Fervent in Spirit. Oke, kembali lagi dengan saya di sini Aldi. Jadi di sini saya akan membahas dan apapun yang kita bahas di sini merupakan suatu hal yang sudah kita bahas dari sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman teman-teman kemarin yang sudah berbicara mengenai tentang hal-hal yang berbau tentang mistis dan ada kaitannya dengan setan. Di sini saya ditemani oleh Romo Hermanto. Hermanto CDD, betul Romo ya? Betul. Betul. Di sini saya mengundang Romo sebagai narasumber dalam pembicaraan kali ini dan kita akan membahas mengenai tentang apa sih pandangan kitab suci mengenai tentang setan itu, Romo. Nah, kalau di kitab suci itu Mo pasti ada perjanjian baru dan perjanjian lama ya. Ya, betul. Nah, dan kita akan membahas tentang perjanjian lama gini, Romo. Nah, oke, baik. Setan, kita sudah mendengarkan atau menyaksikan dua teman kita yang lalu pengalaman mereka tentang setan. Kitab suci pun juga membahas tentang setan. Perjanjian lama dan perjanjian baru juga memiliki pengalaman akan setan. Nah, jadi setan ini bukan hanya pengalaman kita sekarang ini, tetapi sudah berpuluh-puluh abad yang lalu setan itu ternyata sudah menjadi pengalaman yang sangat manusiawi. Nah, gitu. Pantas dari dulu emang zaman sekarang tuh emang setan-setannya creepy horor-horor gitu ya, Mo ya? Ya. Memang dari dulu emang seperti itu ya, Mo ya? Sudah ada. Oh, jadi begitu memang. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan tentang setan, sudahlah. Atau kurang yakin dengan adanya setan, skeptis tentang setan itu ada nggak sih? Sudahlah, itu bukan pertanyaan lagi. Itu sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun. Apalagi kalau di Indonesia nih, Mo, pasti setannya bahaya-bahaya banget. Nah, apalagi masyarakat di Indonesia di luar sana tuh ya, pasti apa berbicara tentang mistis. Cepet Mo pasti. cepat. Tapi kalau sudah kena, Nah, hilang. hilang. Bingung mau kemana kan? Iya betul. Nah, oke. Kali ini saya akan sedikit membagikan pengetahuan. Istilahnya ini pengetahuan ya. Jadi bukan soal kamu agamanya apa atau apa. Enggak. Ini pengetahuan bagaimana kitab suci perjanjian lama berbicara tentang setan. Kayaknya Gimana coba? kita bahas ini kayak seru nih, Mo, kayaknya. Oh iya, sangat menarik sekali. Apalagi buat kalian teman-teman yang para penonton yang jarang buka kitab suci. Nah, mungkin akan dibuka secara umum oleh Romo. Ya betul ya. Iya, saya akan tunjukkan di mana kitab suci perjanjian lama berbicara tentang setan. Ini bisa menjadi rujukan kita kalau setan itu memang sudah ada dan memang ada. Begitu. Nah, baik, kita langsung saja. Secara umum kitab suci perjanjian lama itu gak banyak bicara tentang setan ternyata. Gak banyak bicara. Beda dengan kitab suci perjanjian baru nanti. Kalau dalam perjanjian baru kan kita sering baca kan, Oh, iya. Yesus ketemu dengan setan. Setan masuk, yang paling terkenal tuh, kisah yang epik itu. Yang mana? Setannya yang masuk ke Ke babi-babi itu. Oh, ke babi-babi. Iya, Iya, terjun, tahu, saya tahu. mati Paham, lemas. paham. Ya kan banyak Iya, sekali. Banyak sekali. Mo. Ketemu orang bisu. Nah, itu banyak. Tetapi dalam perjanjian lama sangat sedikit. Nah, kita kenapa ini? Tapi ada Ada. dan sangat jelas sekali. Nah, dalam kitab suci perjanjian lama hanya ada 3 kitab yang bicara tentang setan dan iblis, yaitu kitab pertama Tawarik. Nah, ini Tawarik. pasti teman-teman juga belum pernah baca. Dan kan teman-teman, saya juga pasti jarang baca. Ya, kitab ini memang tidak populer, Tawarik. tapi masuk kitab suci, ya. Lalu juga kitab Ayub. Nah, ayo. Ayub pasti sering kan, Sering, sudah ya. pernah tahu. Sering, Lalu kitab Romo. Zakaria. Oke. Kitab Zakaria. Nah, jangan kita membayangkan kalau kitab suci ini berbicara tentang setan itu seperti yang kita alami. Melihat penampakan, ada hantu, bayangan, suara yang seram-seram yang hanya ada di TV itu. Nah, TV, Romo. Atau buat bulu kuduk merinding. Nah, itu enggak seperti itu. Enggak akan menakutkan di sini. Setan yang dibicarakan. Tetapi nah, efek yang diakibatkan oleh si iblis ini yang besar. Jadi memang kalau dalam perjanjian lama itu memang sedikit diceritakan, tapi
efeknya besar gitu ya, Bro? Efeknya besar. Memang tidak akan membuat kayak dua cerita teman kita yang sebelumnya tuh sampai mungkin mereka merinding, ketakutan, lalu atau Di atas penasaran pohon. mau cari di atas pohon. Sampai di Nah. atas pohon gitu ya. Ini kalau diceritakan ke anak-anak pun anak-anak paling, iblis, so what? So Hanya what? gitu paling. Iya. Nggak ada menakutkannya sama sekali. Fisik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di kitab suci Perjanjian Lama hanya ada 3 tempat atau 3 kitab yang membahas tentang setan. Bukan membahas sih, menyinggung tentang si iblis ini, si setan ini. Hanya ada 3 tempat. Nah, kenapa itu? Harus kita tahu, kitab suci Perjanjian Lama itu sangat kuat dengan apa yang namanya pengaruh monoteisme. Tahu nggak monoteisme? Kepercayaan akan satu ya. Nah, iya, Nah, mono satu. Theos itu kepercayaan. Tuhan. Tuhan, Allah. Tuhan Allah. Nah, isme itu kepercayaannya. Nah, jadi kitab suci Perjanjian Lama pada waktu itu, zaman-zaman itu sangat kuat dengan paham monoteisme. Satu Allah. Allah yang satu dan Allah itu maha kuasa. Masih ingat nggak perintah pertama? Oh, jangan lupa dong. Aduh. Pasti kalian juga banyak yang lupa kan? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain, bla 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 dan sebagainya. Yang intinya Allah itu satu. Pada zaman itu pengaruh monoteisme kuat banget. Jadi hal-hal yang berbau magis itu dianggap sebagai yang apa ya, dalam artian dalam tanda kutip sesat. Oh, magis jadi sesat. tidak dibahas. Adapun kalau dibahas ya, seperti dalam kitab Ayub, setan itu digambarkan itu fungsinya itu atau tugasnya selalu di bawah Tuhan. Allah. Di dalam kontrol Tuhan berarti. Dalam kontrol Tuhan. Karena apa? Konsepnya pada waktu itu adalah Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Nah, Allah itu yang apa ya? Yang paling punya pengaruh besar. Jadi setan pun pasti ada di bawahnya. Oh, gitu. Jadi setan dalam Perjanjian Lama itu lebih ke menjalankan tugasnya itu sebagai penuduh. Artinya seperti jaksa gitu loh. Oh, jaksa. Kalau dalam pengadilan itu, kamu berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Iya. Kan ada hakimnya tapi. Oh, pasti iya. Nah, dia bertindak atas izin hakim kan. Oh, gitu. Hakim minta waktu, lalu dia mulai menuntut. Tok. Oh, itu terdakwa itu kan. setan dalam. Nah, ini ya. Kira-kira gambarannya seperti Gambarannya itu. seperti itu. Nah, dalam kitab Tawarik itu menarik. 1 Tawarik bab 21 ayat 1, itu setan itu bukan lagi sebagai penuduh tadi. Bukan sebagai penuntut, bukan. Tapi setan ini menghasut. Sudah penuduh, sekarang penghasut lagi. Menghasut. Artinya dia masuk ke dalam hati orang. Kalau dalam kitab Tawarik, ya kita buka di sini, saya bukakan 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan bahwa setan itu menghasut Daud untuk berbuat dosa. Nah ini, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini dikatakan iblis itu menghasut Daud untuk berperang melawan bangsanya sendiri. Dan ini apa? Kuasa setan. Kuasa setan ya. Betul. Tidak digambarkan di sini setan itu tampil di pojokan. Kayak kan cerita-cerita gitu. gitu. Kayak cerita-cerita sebelumnya. Rambutnya panjang, belakangnya bolong. Enggak. Tapi dia tampil di sini sebagai penghasut. Nah, maka kalau kita sering sebutkan, kalau orang yang biasa penghasut itu disebut setan. Penghasut kepada yang jahat. Penghasut kepada yang benar, Romo. Kalau itu baik lah. Itu baik. malaikat. Malaikat, Romo. Ya kan? Seperti yang film-film itu. Nah, Kalau ini setan itu penghasut orang untuk berbuat dosa. Wujudnya nggak kelihatan. Maka setan itu bisa ada di mana-mana. Nah, dalam hal ini, kalau lagi itu kitab Tawarik ya, kitab Tawarik. Nah, berbeda dengan kisah Ayub, ini menarik. Apa nih, Mo? Ini cerita ya, untuk saya ini salah satu-satunya kisah setan, iblis yang nggak menyeramkan. Ya, nggak menyeramkan. Ya coba aja kalau teman-teman punya kitab suci, bacalah kisah Ayub. Nah,
Itu di salah rumah. satu cerita horor yang nggak menakutkan sama sekali. Asik. Cerita Boleh, tentang boleh. iblis. Cerita tentang iblis. Ya, di sini diceritakan suatu kali ada pengadilan Tuhan, itu hadir malaikat Allah. Salah satunya adalah si iblis ini. Nah, berarti Hadir. dia di antara malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah. Nah, itu iblis. Gitu. Dan bayangkan ya, ketika sidang itu lalu melihat Allah melihat Ayub, No. iblis ini mengajukan diri, ya kan? Dia mengajukan diri. Bagaimana kalau aku mencobai dia? Apakah dia setia kepadamu Tuhan? Memang. Ayo. Dia menghasut. Dia bukan menghasut. Dia minta mencoba. izin sama Oh, Tuhan. dia minta izin. Minta izin. Bayangkan setan minta izin. Nah, baik itu sopan nama setannya Romo. Itu Coba kan? dia tuh coba zaman sekarang itu pasti sudah terset, bikin takut. Gitu. Pocong minta izin mengganggu anak asrama misalnya. Nah. Izin ke Romo Yoldi. Oh, gimana coba? Nggak mungkin. Gak apa Romo. Tapi ini suatu gambaran Ya. bagaimana kitab suci perjanjian lama dalam kitab Ayub, setan itu berada dalam kuasa Allah. Jadi segala tindakannya itu adalah izin Allah. Allah. Termasuk mencobai si Ayub Ayub. ini. Oh gitu. Lalu Tuhan katakan, silahkan, Ayub ada dalam tanganmu. Oh sih. Sudah Diizinkan. langsung jalan. Set. Gimana habis itu Romo? Iblis turun, langsung mencobai kan, mendatangkan malapetaka, anaknya mati semua. Ya, Bahkan betul, terakhir betul. itu Ya. dikasih Nah. Apa ya? apa namanya? Penyakit koreng-koreng itu. Oh. Terakhir. Mm. Lihat itu. Artinya apa? Artinya iblis ini bertindak sebagai ya sama seperti tadi penuntut dalam pengadilan Allah. Nah, dia bertindak segala tindakannya itu atas izin Allah. Seolah-olah Allah menghendaki, mengizinkan. Oh, gitu ya. Makanya kalau ada orang menderita ini dan sebagainya, kita selalu mengatakan kisah Ayub. Nah, Itu Allah mengizinkan itu. Tapi itu sebenarnya dalam tanda kutip. Allah ingin menguji iman kita. oh iya, memang betul sih. Kalau kita pandang itu memang Allah menguji kita saat Menguji itu, Romo. kita. Tetapi dalam gambaran Ayub itu jangan disamakan. Ini hanya mau mengatakan iblis itu bertindak dalam kuasa Allah. Seperti tadi di awal ya, kita ngomongnya di dalam kontrol Tuhan. Iya. Allah, ya. Dalam kontrol Dalam Allah. kuasa Allah. Betul. Kan repot kalau iblis bergerak sendiri, Nah. punya kuasa sendiri kan? Iya. Lalu Allah ada di mana? Nggak mungkin. betul. Karena Allah Maha Kuasa, maka tindakan setan pun atas izin Allah. Siap, Romo. Nah, setelah kisah Ayub ini, kita bisa melihat fungsi dari setan itu iblis itu ternyata sama dengan fungsi malaikat. Sama dengan fungsi malaikat. Oke. Apa contohnya? Aldi tahu nggak? Oh, fungsi malaikat itu Contoh dalam kitab suci, malaikat itu ada. memberitakan kabar gembira. Nah, memberitakan kabar gembira kepada Oh, benar. Maria kan? Iya, betul. Dia membawa kabar baik. Iya, Romo. Lalu masih ada lagi. Apa Itu lagi? malaikat siapa? Malaikat Gabriel. Gabriel. Ayo, siapa lagi? Menuntun kita ke jalan yang benar. Dalam kitab suci. Oh, dalam kitab sucimu. Memberikan perlindungan. Siapa ceritanya? Malaikat Rafael. Rafael yang menuntun orang untuk bisa sembuh. Oh, sembuh ya, sembuh. Wah, ini Ya, pengalaman malaikat kurang Rafael ya. itu bertugas ya untuk kesembuhan. Nah, iblis itu ternyata fungsinya sama seperti malaikat itu, setara Oh, mereka. Setara. Iya, setara. Ya. Dia bergerak dalam izin. Tuhan. Kalau dalam bangsa waktu itu, bangsa Israel, orang-orang Yahudi menyebut Tuhan itu sebagai Yahweh, Oh, Yahweh. YHWH, Yahweh. Iya, betul. atas izin Allah. Yahweh. Seperti itulah Mm. setan, iblis dalam perjanjian lama. Nah, sedangkan dalam bangsa Yahudi sendiri itu biasanya setan-setan yang disebut itu ada yang namanya Lilith. Nah, kalau teman-teman searching di Google itu bisa cari Lilith. Lilith. Lilith itu
sate Om. Sate lilit. Yang dari habis Bali itu- itu Om. Enak itu. Oh bukan Om ya? Bukan ya Om. Itu bisa bikin orang kesetanan itu. Nah, lilit dalam bangsa Yahudi dalam tradisi rabbinik itu artinya tradisi rabi pemimpin agama. Itu ada yang namanya lilit. Itu adalah personifikasi setan. Jadi setan yang dimanusiakan, maksudnya apa ya? Setan yang dimanusiakan. Artinya Apa ini? setan Menarik. mengambil wujud manusia. Setan yang berwujud manusia. Ya, Oke. yang mengembara di padang gurun dan aktifnya waktu malam. Nocturnal dong Romo. Nocturnal. Nocturnal. Ya, kalian kan juga nocturnal kan? Kita itu bisa itu nocturnal. setan-setan itu. Kita Ya. bermain. Terus juga ada yang namanya Asmodeus. Itu juga Asmodeus. pangeran setan. Asmodeus adalah pangeran setan. Ya, kalau mau lebih tahu lebih dalam lagi bisa kalian cek di Google. Itulah Asmodeus ya. dua personifikasi setan dalam tradisi rabbinik Yahudi, Rabbinik Yahudi. yang sering disebut-sebut. Tetapi dalam kitab suci tidak ada. Dalam kitab suci tidak ada. Ya, karena kitab suci ini kan masyarakatnya waktu itu adalah monoteisme. Monoteisme. Jadi nggak ada setan-setan itu. Setan-setan itu ada pun pasti punya kekuatannya kalah dari Allah. Karena Allah itulah yang terkuat, Maha kuasa ya. Maha kuasa. Nah, nanti akan ada terjadi perbedaan antara konsep iblis, demon, ya, demon dalam bahasa Inggris. Kalau saya sebut hantu nanti kacau. Itu Betul. beda sama pocong, sama kuntilanak, itu nggak ada apa-apanya. Ya, tapi demon, iblis, setan itu nanti berbeda konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu masih yang tadi seperti kita sebutkan. Memang setan itu sudah wujudnya dalam pribadi. Dalam pribadi. Ya, pribadi. Ya. Sedangkan kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ya, itu setannya itu bukan dalam bentuk pribadi, tapi adalah personifikasi tadi. Oke. Yang diwujudkan dalam sosok. Siapa sosoknya? Ular. Ular. Betul. Jadi sudah masuk ya. Sudah mulai terbuka Sudah sedikit mulai ya. terbuka. Nah, Sudah kacau ini. Nah, sebagai sosok pribadi itu sebenarnya sudah mulai muncul dalam kitab Ayub. Oke. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa malaikat itu berkeliling dunia kan. Jadi sosoknya pribadi betul. Dia bukan hadir dalam bentuk ular, kucing, tikus, gajah, nggak ada. Tapi sudah bentuk sosok pribadi. Traveler. Setan itu traveler. Setan itu keliling dunia teman-teman. berkeliling dunia itu di kitab Iya. Ayub ada itu. Iya betul. Dibahas. Jadi dia melihat Ayub. Nah, itu. Hal yang sama juga terjadi nanti di kitab Perjanjian baru. Setan itu sudah termasuk sosok pribadi, sama seperti manusia. Dan dia punya kuasa yang otonom. Otonom itu artinya bisa bergerak sendiri. Ya. Tanpa kuasa dari Tuhan. Tanpa kuasa dari Tuhan. Wow. Nah, itu berbeda nanti dalam kitab suci Perjanjian Lama yang tadi kita bahas, ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan ini adalah setan atau iblis dalam kitab suci Perjanjian Lama itu dilukiskan sebagai mendekati pribadi. Walaupun dia lebih sering hadir dalam rupa yang lain. Kitab Kejadian dalam bentuk ular. Kitab Tawarik itu dalam bentuk hasutan. Ya, hasutan. Artinya itu suara hati. Nggak ada wujudnya kan, bukan pribadi dia. Iya. Bukan pribadi. Tapi dia mengambil wujud tertentu. Ular, hasutan, godaan. Nah, jadi kita bisa melihat kalau diterapkan dalam kehidupan kita bisa mengatakan juga hal seperti itu. Oke. Menarik ya Romo. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari juga ya tergoda atau ada yang menjadi penghasut, terutama kejahatan loh ya. Nggak pernah kan kamu dihasut untuk berbuat baik kan, nggak pernah dibilang kan? Pasti selalu yang kejahatan dong. Iya. Betul. Nah, kalau itu ya kita bisa katakan ada pengaruh setan. Atau si jahat lah kita bilang begitu. Ada pengaruh di situ. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Lama itu setan bertindak di bawah kuasa
Di bawah kuasa Allah. Iya. Memang. Jadi siapapun yang digoda, diganggu, atau dihasut oleh setan bisa menang bila memohon pertolongan dari Allah. pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena setan itu pun bergerak dalam kuasa Tuhan. Tuhan. Maka mengalahkannya pun juga harus dalam kuasa Tuhan. Tuhan. Oh, jadi gitu ya kesimpulannya, Romo? Ya. Oh, menarik ya. Jadi sangat edukatif buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, bahwa setan itu merupakan pengaruh dari Tuhan. Bukan setan pengaruh dari Tuhan. Setan Setan itu bekerja dalam kuasa Oh Tuhan. ya, betul. Artinya Dalam kuasa adalah Tuhan. kuasa Allah itu tetap yang paling tinggi. Allah paling tinggi. Nah, jadi kalau kita merasa digoda, diganggu oleh setan yang wujudnya macam-macam, godaan, hasutan, atau Dan- hal-hal jahat Ya, lainnya, betul. maka kita harus juga mengalahkannya dengan kuasa Allah. Nah, itu refleksi yang kita bisa ambil. Apapun kejadian yang telah teman-teman terima dengan berbau-bau bisnis, itu harus dapat pertolongan dari Tuhan. Jadi kita hendak memohonnya, begitu, Romo ya. Ya, Karena apa? Allah adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Tadi kita sempat bicara tentang perjanjian baru. Nah, nanti apa sih yang kita bahas dalam perjanjian baru pasti akan lebih menarik lagi. Oh Romo, iya, ya. lebih menarik Nah, lagi. Sudah Ya. memiliki kerajaan sendiri tanpa apa tadi, Romo? Kuasa dari Tuhan ya. Ya. Nah, Bisa itu bergerak boleh sendiri kita dia. bahas, bergerak sendiri. Baik, makasih Romo atas waktunya. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang pengen menceritakan apa sih, mungkin ada yang kurang atau ada informasi, silakan langsung komen di bawah tentang setan dalam perjanjian lama ya. Baik, Romo ada yang mau disampaikan kepada viewers gak, Romo? Baik, teman-teman, kuasa setan itu ada. Sejak perjanjian lama itu sudah ada, tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang harus kita buat adalah bagaimana untuk mengalahkan kuasa setan itu dengan bantuan Allah. Maka penting sekali berdoa dan juga berjaga-jaga. Asik. Karena siap. setan bekerja tanpa kita sadari. Oke, Romo. Oke, itu ya. Dari Romo dipegang kata-katanya. Baik. Itu saja dari kami dalam video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you next time, and bye-bye. Tetap bersemangat.